di Al-Azhar, Mesir. Siapa itu? Imam Nawawi, Banten. Karangan kitabnya banyak sekali, yaitu tidak kalah dengan ulama-ulama yang Timur Tengah, yang sampai sekarang kitab-kitabnya dipelajari di seluruh dunia, yaitu diantaranya Tafsir Munir yang terkenal. Keturunan beliau sampai sekarang yaitu wakil presiden kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu keturunan berapa? Namanya di kota Tanaran, Banten. Pada waktu itu kalau di sana, Bu, Pak, itu apa ya? Setiap 4 tahun sekali kuburan di sana itu dibongkar. Nggak seperti kita di sini selama-lamanya. Nggak ada yang dibongkar-bongkar. Bahkan dibiarkan hilang karena tidak ada yang ngurus. Sana 4 tahun sekali itu dibongkar. Iya, setelah dibongkar itu traktor nggak jalan karena mau dilebari jalan. Pas itu makamnya Imam Nawawi, Banten. Traktor itu nggak jalan, ini masyhur ceritanya, ditulis di kitab-kitab. Kemudian setelah itu ternyata Imam Nawawi Banten, Syekh Nawawi Banten itu yang ulama besar, namanya disebut ulama Hijaz dari Indonesia, itu jasadnya masih utuh, sehingga tidak jadi dibongkar dan jalannya bergeser. Itu luar biasa. Kalau di sini jalan mau bergeser harus demo besar-besaran. Pernah terjadi kan? Dulu jalan tol mau lewat di pesantren Babakan Ciwaringin, itu di Palimanan dibendung oleh santri dan alumni supaya jangan lewat pondok pesantren. Sebab kalau pondok pesantren yang dilewati tol, ya sudah wassalam. Makanya dipengkolkan jalannya ke Gunung Cupang. Itu karena menghargai ilmu para ulama. Kemudian yang kedua, yang baru saja ketika itu saya dan Pak Haji Miftah ada di sana, pas habis subuh dengan gemericiknya hujan kecil-kecil, meninggal seorang ulama besar, Kiai Haji Maimun Zubair. Pas saya dan Pak Haji Miftah ada di sana. Ya, luar biasa orang Arab, orang Timur Tengah menghormatinya karena ilmunya. Setelah 4 tahun 2019, 20, 21, 22 dibongkar. Itu ditanya oleh yang bongkarnya, maujud, masih utuh, sehingga tidak dipindah. Masih utuh jasadnya dan masih utuh kain kafannya, nggak jadi dipindah. Nanti ibu bapak ziarah ke sana, ke Maklah akan ada di sana. Kalau ziarahnya lama-lama itu tidak diperbolehkan karena masih ada sedikit-sedikit pahamnya yang tidak memperbolehkan ziarah dengan doa, tahlil, yasin yang keras-keras. Jadi bapak nanti pelan-pelan saja. Kalau keras-keras nanti ditarik oleh itunya, petugas makamnya itu. Nah itu karena masih ada turunan dari paham-paham yang lama. Oleh karena itu beruntung sekali kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia, itu masukan-masukan dari seluruh ulama ternyata masih bisa dimanfaatkan untuk berziarah. Sekarang Raja Salman kelihatannya fleksibel, artinya tidak murni harus mengikuti paham yang ada di sana. Karena paham ahli sunnah wal jamaah itu di sana sudah diterima, dan banyak ulama-ulama besar yang mengajarkan paham ahli sunnah wal jamaah. Bukan saja Wahabi di sana,
tetapi sudah diterima. Bahkan sekarang Arab Saudi gila-gilaan setelah putra mahkota yang bernama MBS panggilannya. Siapa itu, Bu? Muhammad bin Salman. Itu luar biasa. Tentu di Arab Saudi di sana perempuan sudah nggak pakai kerudung. Perempuan sudah bisa nyetir mobil. KP sudah dibuka. Sekarang membuat suatu terobosan baru, menjadikan kota metropolitannya yang berbentuk apa? Ka'bah. Ya, di situ ada mall, ada macam-macam, sungguh luar biasa. Tentu di luar kota Mekah dan Madinah. Ini sungguh hebat sekali. Kenapa? Karena mungkin banyak sekali putra mahkota yang belajar di luar negeri, di luar Arab Saudi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, manfaatkan nanti kalau hajinya sudah selesai. Kalau hajinya belum selesai, jangan dulu ziarah-ziarah, nanti capek kata Ibu. Capek, kita fokus dulu untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau sudah selesai haji, kembali ke Mekah, melaksanakan umrah sunnah, kita bisa ziarah. Nanti ke Jeddah, ke Laut Merah, itu nanti di sana ada Siti Hawa, ya. Nanti kita bisa ziarah ke sana dan juga bisa ziarah ke Gua Hira, di mana di Gua Hira itu adalah tempat Rasulullah menerima wahyu. Ada juga Gua Sur. Nanti bisa ziarah ke Gua Sur. Di Gua Sur itu ketika Rasulullah dikejar oleh kaum Quraisy, yang setapak masuk di situ lalu ditemani oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Belum ada listrik, belum ada lampu, masuknya setapak di situ. Nanti bisa Ibu ziarah ke sana. Sampai sahabat Abu Bakar menangis. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya sahabat Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" "Saya sedih sekali. Seorang utusan Allah dikejar, mengasingkan diri di sebuah gua yang kecil namanya Gua Sur." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, Allah beserta kita. Ibu-ibu berangkat haji, jangan bersedih. Ada siapa? Allah. Udah, kita tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhtiar sih nggak apa-apa. Bawa obat, bawa segala macam, dipersiapkan semua. Sampai tadi saya ngobrol itu, bawang dan Mustafa. Siwang sudah dipersiapkan, nggak apa-apa. Yang penting kita tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah punya niat, kita sudah punya rencana, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti bagaimana, itu jangan. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aturan saja yang diikuti. Kalau yang ikut KBIH, ikuti aturan KBIH. Jangan sendiri-sendiri, nanti nyasar. Kenapa? Karena orangnya bukan orang Cirebon saja, seluruh dunia bakal ngumpul semua di situ. Tetapi kita tawakal kepada Allah dan jangan sedih. Itu seperti Abu Bakar disampaikan oleh Allah, masih ada Allah yang berkuasa, yang menghendaki, ya, yang mencukupi, yang membimbing kita semua. Karena kita adalah duyufur rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan khawatir, Bu. Yang penting kita niat tulus, ikhlas.
Udah, nanti rematik hilang, asam urat juga hilang, nanti rosok semua. Bismillah, tawakaltu ala Allah. Jangan mikirin, ya jangan mikirin. Kalau masih lara dan enak, jangan datang. Ada yang baru datang, mau mampir dulu ke sini, ke dokter lagi. Nanti di sananya ada dokternya. Nah, setiap rombongan ada dokter. Mampir dulu ke dokter lah. Kalau masih kuat, nggak usah. Bismillah aja, tawakaltu Allah. Karena kita dari rumah ke sana mau niat ibadah kepada Allah, dan Allah nanti akan membimbing kita semua. Amin. Ya Robbal. Itu yang paling penting. Niat dituluskan, dibersihkan dulu yang lain-lain. Makanya ibu bapak nanti kalau mau berangkat, tetangga-tetangga datang silaturahmi, minta maaf barangkali lupa. Mohon dimaafin ya, saya mau ibadah, mohon dimaafin. Yang kakak beradik tukaran, mohon dimaafin. Jangan diterus-teruskan, jangan dibawa-bawa sampai ke sana. Ya, apalagi setelah datang, maaf kepada saudara, maaf kepada siapa. Dan yang paling penting lagi, karena kita mau berziarah juga bukan ibadah, tawaf sa'i, Arafah, Muzdalifah, Mina, Balang Jumroh, dan tawaf ifadah, ditambah umroh sunnah, tapi juga akan ditambah ziarah. Sebelum berangkat kita harus berziarah dulu. Kepada siapa? Kepada siapa, Bu? Pak, kepada orang tua kita yang masih hidup. Kita minta restu, minta didoakan kepada ibu bapak. Kalau yang sudah meninggal, mangga didatangi, diziarahi orang-orang tua kita. Kita sering ngomong sama jamaah kita, Bu. Saya sering ngomong sama jamaah, mau ziarah kemana? Wali Songo. Ziarah belum sama orang tua. Ya, kita berziarah 40 Jumat Kliwon di Gunung Jati. Orang tuanya nangis, tidak pernah diziarahi. Tuh ya. Nah sekarang ibu mau apa? Mau ziarah ke makamnya Kanjeng. Jangan lupa, karena orang yang pengen jadi wali tidak usah puasa. Orang yang pengen jadi wali tidak usah tirakat, makannya puasanya pati geni. Enggak. Kalau orang ingin jadi wali, satu, taat kepada kedua orang tuanya, dua, taat kepada gurunya. Sudah belum? Sudah belum? Hah? Karena bagaimanapun kita bisa begini, itu karena siapa? Orang tua. Semiskin apapun, sejelek apapun, ya, itu orang tua saya harus dihormati, karena keramatnya itu ada di situ. Kita bisa ziarah haji, kita bisa kaya, kita bisa naik jabatan, itu karena orang tua. Maka hormatilah orang tua kita. Kalau sudah meninggal, kirimannya bukan jeruk. Apa, Bu? Doa. Ya. Ana wong selawatan kok. Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah kanggo njaluk kedongan wacan Quran senajan kalimah. Lamun ora diparingi banjur balik brebes milih. Nangis, Bu, kalau tidak dikirimi dong. Karena orang tua butuhnya bukan materi, tapi doa. Kan disampaikan pesannya, idamata ibnu Adam
ingkotoa amaluhu illa min salasin, sodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, waladun solihayatullah, anak soleh yang selalu mendoakan terus kepada orang tua. Itu yang diminta orang tua. Enggak minta apa-apa di kuburan, mintanya doa. Jadi kita harus sering mendoakan kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Yang masih hidup didatangi terus, dimintai terus. Itu keramat luar biasa. Ya makanya kan ada kemarin tanggal 21 Hari Kartini. Betul Bu? Pak? Betul? Ada enggak Hari Kartono? Nggak ada. Ada ibu kota? Bapak kota? Nggak ada. Hari ibu ada enggak? Hari bapak mana? Ini hari ibu. Ibunya dikasih apa? Bunga. Bapaknya jentul ini lawan. Angel ibu. Angel. Dan ibu tuh diutamakan. Anaknya baru datang dari Jakarta, ngasih duitnya sama siapa Pak? Ibu. Bapaknya jentul lagi. Apa alasannya? Yang nyusui, yang membimbing, yang apa? Bapak jangan dilupakan. Anak perempuan kalau tidak ada bapaknya, kata Pak KUA tidak bisa menikah. Karena walinya siapa? Bapak. Ibunya nggak bisa jadi wali. Maka kalau ibunya dikasih 5 juta, bapak kasih 10 juta. Karena jadi apa? Wali kalau nggak ada bapak. Nggak bisa. Itu yang begitu tuh susah itu. Ya, betul Bu. Ada sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu ahabul a'malu ilallah. Amal apa ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah? Itu orang tanya pada Rasulullah. Lalu dijawab Rasulullah, "Udahlah, potongan kamu nggak bakalan sodako, potongannya medit. Kamu mau tahajud, nggak mungkin turu kelalian. Ya, apalagi puasa sunnah, Ramadan aja, buru-buru, iya kan?" Lalu dikasih amalan oleh Rasulullah. Udah gampang. Amalannya apa ya Rasulullah yang paling disenangi oleh Allah? As-sholatu ala waktiha. Sholatlah kamu pada waktunya. Kenapa di dalam sholat pada waktunya itu? Itu juga nanti setelah sholat kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli warhamhuma. Itu setelah sholat dibaca. Doa itu penting, mendoakan orang tua kita. Masya Allah, sekarang luar biasa bagaimana membentuk anak-anak kita menjadi anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Sholat. Lalu apalagi ya Rasulullah? Gampang kalau sholatnya sudah, nggak usah yang lain. Apa kata Rasulullah? Birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Itu amalan yang disukai oleh Allah. Sekarang banyak anak yang tukaran sama orang gara-gara warisan. Betul? Iya. A dapatnya sekian, B dapatnya sekian. Orang tua yang jadi korban. Akhirnya orang tuanya gering. Ya, mikiri siapa? Anak. Bahkan di zaman sekarang, di kota-kota besar, itu anak 5 gak mau ngurusi orang tua. Titip aja anak nomor 1. Aduh jangan, ibunya kerja, bapaknya kerja. Titip anak yang kedua, jangan, kita perusahaannya besar, ibunya juga komisaris. Yang ketiga, jangan, karena jabatannya tinggi. Yang keempat, jangan. Yang kelima, jangan. Banyak orang tua yang dititipkan di panti. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh. Kalau kita ingin berbakti orang tua, ya kita diajak orang tua. Kalau masih hidup diajak pesir, suka enggak? Suka enggak ngajak orang tuanya pesir? Diajak renang.
siapa? Orang tua ya biar sehat, rapi ikan. Setelah itu dibawa ke rumah makan supaya seneng siapanya? Orang tuanya itu seneng. Setelah makan diajak ke mall. Iya kan? Belanja besar. Setahun sekali lebaran aja nggak pernah dijenguk, pengennya jadi anak soleh. Betul? Angel beli? Angel. Padahal tunggu gampang, diajak seminggu sekali ditengok. Bunda mohon doa, papa mau naik pangkat, langsung didoakan. Jabatannya dikabul. Nih uangnya untuk jajan. Terus apa? Suruh ngaji, ngadiri majelis taklimnya Ibu H di sini. Bu aja datang, diantarkan. Orang ngaji sendiri aja. Anaknya kemana? Harusnya diantar sama mobil, ya Bu. Sendiri aja ke sini. Bismillah kue lendok. Mangkat dewek, baju blesak, anak isu. Angel beli. Angel beli. Bisa angel. Coba kita lihat Uwais Al-Qarni. Oh iya, Uwais Al-Qarni tiap hari ngadusi ibunya, nyewoki, dandani, nyalini. Sudah begitu tuh digendong-gendong aja. Sampai sahabat protes, ya Rasulullah, enak temennya Uwais Al-Qarni, gak pernah datang ngaji di sini, gak pernah hadir di pengajian Rasulullah, gak pernah mencari ilmu. Itu sama saja, bahkan lebih utama, karena Uwais Al-Qarni ngopeni orang tuanya. Kita buru-buru gendong. Iya, orang tuanya nanya aja, ngajak luru mangan, kita pengen mangan. Mau kok semangat kin mangan mani. Angel beli aju repel. Ada mau wis tuaku. Angel beli. Angel. Bisa begini hadir mau berangkat haji tuker orang tua. Doanya orang tua. Maka kita harus berbuat baik kepada orang tua. Terima kasihnya luar biasa. Gendong-gendong terus mau berjamaah taruh dulu di masjid, lalu berjamaah, gak bisa wudunya, ditayamumi, digendong lagi. Itu kata Rasulullah, gak datang juga sama dengan datang. Sedangkan kita, Masya Allah, angel membikin anaknya susah. Kadang-kala apa? Anaknya banyak, repot, gak ada yang mau ngurusin. Kenapa? Karena dianggap sudah tua, bakal habis tua, yaitu mengkonon rewel. Angel bego, angel. Makanya kita harus ingat sama siapa itu? Kedua orang. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu. Lalu ziarah kemana? Banyak tempat-tempat ziarah, ya. Tempat-tempat ziarah itu banyak karena di sana penuh dengan sejarah. Dengan sejarah itu sangat penuh, penting sekali. Kemudian nanti kita ziarah ke makam Rasulullah di sela-sela kita ada di Madinah, melaksanakan arba'in, sholat berjamaah terus, jangan sampai ketinggalan. Satu rombongan, satu kamar, harus saling mengingatkan, harus saling mengingatkan. Ayo kita berjamaah, yang masih tidur dibangunkan, jangan sampai ketinggalan. Soalnya waktu terus bergetar.